Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? Good, I'm fine, thank you. Oke, sudah siap untuk pembelajaran bahasa Inggris hari ini? Ya, hari ini kita belajar tentang descriptive text. Ya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, kita perhatikan dulu gambar-gambar yang saya berikan berikut ya. Oke, gambar pertama, ada yang tahu gambar apa ini? Ya, betul. Candi Borobudur. Atau bahasa Inggrisnya Borobudur Temple. Ya, betul. Oke, the next picture is, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul. Gambar pantai atau bahasa Inggrisnya beach. Pantai yang ada di gambar ini Kuta Beach ya, yang ada di Bali. Oke, gambar selanjutnya, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, danau, bukan pantai ya, danau. Atau bahasa Inggrisnya lake. Danau yang ada di gambar ini terletak di Sumatera. Ada yang tahu kira-kira ini danau apa? Ya, betul, Danau Toba. Toba Lake ya. The fourth picture, gambar keempat. Ada yang tahu ini gambar apa? Air terjun, ya, betul. Atau bahasa Inggrisnya waterfall, ya. Betul. Untuk air terjun yang ada di gambar ini Coban Sewu ya, yang ada di Malang. Coban Sewu waterfall. Oke, next slide. Untuk gambar selanjutnya adalah, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul, masih air terjun, waterfall ya. Ini adalah Niagara Falls yang ada di Kanada. The next picture is, ya, betul, Gunung Everest. The Mount Everest. Ya, betul, bahasa Inggrisnya The Mount Everest ya. Oke, gambar terakhir. Ya, betul, Menara Eiffel atau Eiffel Tower. The Eiffel Tower yang ada di Paris. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Apa sih descriptive text itu? What is a descriptive text? Descriptive text is used to give detailed information atau description about a particular object. It describes a particular object like things, animals, person, or places. Yang sudah kita pelajari sebelumnya itu adalah tentang binatang dan orang ya. Kayak Joko hair is black atau Tiara eyes is blue. Oke, tapi dalam pelajaran yang ini, in this learning activity, we will focus on more on describing historical or famous places near us. Ya, contohnya yang tadi itu ya, Candi Borobudur, Danau Toba, Coban Sewu waterfall. You can find many examples of descriptive text in form of text or videos in the internet or in the books. Oke. Sebelum kita lanjut ke fungsi, kita mengenal ciri-ciri descriptive text dulu ya. Yang pertama, ciri-cirinya adalah pada verb yang digunakan dalam descriptive text adalah atribut verb. Seperti be yang ada am, is, are, atau yang tadi coba kita lanjut ke yang ciri-ciri yang kedua. Tenses yang digunakan hanya easy tense, seperti present tense, simple present tense ya. Oke, ciri-ciri yang ketiga hanya berfokus pada satu objek. Oke, bentuk simple present tense itu subjek plus to be plus adjektif ya. Ada yang bisa bikin kalimat dari yang adjektif yang tadi sudah diberikan? Apa? Gambar yang tadi sudah diberikan? Ya, oke. Wonderful temple atau amazing beach, amazing lake, a beautiful waterfall, big waterfall, sama the highest mountain. Itu untuk adjektifnya ya. Ada yang bisa bikin kalimat menggunakan simple present tense? Ya. Borobudur Temple is a wonderful temple. Lanjut. Ya. Kuta Beach is amazing beach.
Boleh. Lanjut. Toba Lake are amazing lake. Lanjut. Chuban Sewu waterfall is a beautiful waterfall. Ya, boleh. Next. Niagara Falls is a big waterfalls. Ya, betul. Lanjut, yang terakhir ada Mount Everest are the highest mountain. Oke, kita lanjut ke fungsinya ya. What is the function of descriptive text? Generally, the main function of the descriptive text is to describe an object. Specifically, a descriptive text has this following function. The first one is giving information about particular object by describing its features and special characteristics. The second function is giving information about particular object by describing its physical attributes, behavior, function, and so on. Oke, kita lanjut ke bacaan dulu ya. Ke generic structure. Generic structure dalam descriptive text itu ada dua ya. Yang pertama itu ada identification. Yang kedua ada description. Apa sih identification? Identification itu ada mengidentifikasi ya, identifikasi dari objek yang sudah kita lihat atau berikan gitu. Identification introduce and identify specific object like a person, thing, places, animals, or event intended to be described. It is used to give a general idea about the object we want to describe. Jadi intinya yang tadi sudah saya jelaskan ya, descriptive identification itu adalah introduce atau memperkenalkan dan mengidentify spesifik objek yang kita perhatikan. Oke, yang kedua adalah description. Description describes the intended object using descriptive details or information about the object's characteristics, appearance, personality, habits, or qualities. Jadi description-nya itu adalah yang ya bentuknya kayak apa. Kita mendeskripsikan dari objek tersebut. Oke, kita perhatikan paragraf berikut ya. Ayo mari baca bersama-sama. The Eiffel Tower. The Eiffel Tower is an iron lattice tower located on the Champ de Mars in Paris. Built in 1889, it has become both a global icon of French and one of the most recognizable structure in the world. The tower is the tallest building in Paris and the most visited paid monument in the world. Millions of people ascend it every year. Named for its designer, engineer Gustave Eiffel, the tower was built as the entrance arch to the 1889 World's Fair. The tower stands 324 meters tall, about the same height as 81-story building. Upon its completion, it surpassed the Washington Monument to assume the title of the tallest man-made structure in the world, a title it held for 41 years, until the Chrysler Building in New York City was built in 1930. However, due to the addition in 1957 of the antenna, the tower is now taller than the Chrysler Building, not including broadcast antenna. It is the second tallest structure in France after the 2004 Milieu Viaduct. Oke. Paragraf ketiga ya, lanjut next paragraph. The tower has 3 levels for visitors. Ticket can be purchased to ascend by stairs or lift. To the first level is over 300 steps. As the walk from the first to the second level, the third and highest level is accessible only by elevator. Both the first and second levels feature restaurant. Jadi di lantai ketiga itu, lantai pertama dan lantai kedua itu ada restorannya ya di Menara Eiffel itu. Lanjut ke paragraf keempat.
The tower has become the most prominent symbol of both Paris and France, often in establishing shot of films set in the city. Oke, dari paragraf yang kita baca ini, apakah kalian sudah bisa menentukan dari yang sudah saya jelaskan dari apa sih yang struktur dari descriptive text itu? Ada dua ya, identification sama description. Oke, yang identification ini ada di, ya betul, paragraf pertama. Paragraf pertamanya itu ada identification, kedua, ketiga, dan keempatnya itu adalah deskripsi dari Menara Eiffel-nya. Oke, dari yang paragraf pertama ini, ada yang tahu mana sih yang simple present tense-nya? Ya, the Eiffel Tower is, itu bentuknya simple present tense ya. Untuk action verb-nya, ya betul, ascend atau naik ya. Untuk adverb-nya, ya every year yang millions of people ascend it every year. Jadi setiap tahun orang menaikinya ya, jutaan orang menaikinya. Itu adverb-nya. Untuk noun phrasesnya, ada yang tahu ada di mana? Ya, noun phrasesnya itu ada di icon of France. Itu bentuk noun-nya ya. Sudah paham sejauh ini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah cukup ya. Baik, kita lanjut ke halaman terakhir. Oke. Untuk slide terakhir, Bapak berikan tugas per kelompok ya, dikumpulkan di minggu depan. Find descriptive text and try to analyze it. Jadi kalian cari descriptive text, mau itu di internet, majalah, buku, atau media lainnya boleh. Kalian identifikasi, terus kalian cari juga bentuk mana sih yang simple presence-nya atau bentuk kalimatnya mana, kalimat aksinya yang mana, action verb-nya, noun phrasesnya yang mana, sama adverb-nya yang mana. Oke, jika sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak tutup pembelajaran hari ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for today lesson.